Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Gioni. Video kali ini adalah tentang materi fisika secara singkat, dimana video ini adalah tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke video, alangkah lebih bagus kalau kita jelaskan terlebih dahulu seperti apa rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri dan paralel itu sangat berbeda. Nah, yang pertama, kalau misalkan rangkaian seri itu adalah dimana lampunya disusun sebaris, satu baris, atau tidak bercabang itulah. Jadi kalau misalkan ada 3 lampu, jadi ketiga lampu ini tersambung oleh satu kabel, atau jalur kabelnya satu, atau aliran arusnya satu, atau tidak bercabang-cabang seperti itu. Nah, sedangkan kelemahan dari rangkaian seri ini adalah dimana nanti semakin banyak lampu yang kita susun, maka cahayanya semakin redup karena dia membagi tegangan. Jadi kalau misalkan lampu itu adalah lampu yang sama, misalkan ada 3, seperti gambar di video nanti ada 3, maka kalau misalkan kita kasih baterai 9 volt, maka masing-masing lampu membagi sama rata kalau lampunya sama. Jadi masing-masing lampu nanti akan jadi 3 volt, 3 volt, 3 volt, dan terangnya pasti sama. Nah, kelemahannya lagi, kalau misalkan satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Nah, sedangkan rangkaian paralel itu dia bercabang. Nah, di sini kelebihannya tegangannya sama. Dirangkai secara paralel, maka kalau misalkan 3 volt baterai yang kita kasih, masing-masing lampu 3 volt. Beda tadi dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri tadi kita kasih 9 volt, ada 3 lampu yang sama, maka itu dibagi 3 sama rata kalau lampu sama. Nah, sedangkan kalau paralel kita kasih baterai 3 volt, disusun paralel ada 3 lampu yang sama, maka masing-masing itu 3. Bukan berarti totalnya jadi 9, tetap hitungnya 3. Kelebihannya lagi, kalau misalkan satu lampu mati, tidak semua lampu mati. Nah, maka pengaplikasian rangkaian paralel ini lebih banyak digunakan. Misalkan kalau di rumah, lampu yang di rumah itu tersusun secara paralel. Itulah sebabnya jika kalian mematikan, atau jika kita mematikan lampu yang di kamar mandi, lampu yang di kamar kita tidak ikut mati. Nah, itu kelebihannya. Nah, seperti apa videonya, maka silahkan cek video ini. Tapi jika kalian suka dengan video atau konten-konten saya, jangan lupa di like atau di subscribe, atau tombol loncengnya dihidupkan agar kalian dapat notifikasi jika saya mengupload video terbaru. Oke teman-teman, terima kasih. Inilah gambar rangkaiannya. Nah, bisa kita lihat dulu, ini adalah baterai. Ini baterai, sedangkan ini adalah kutub groundnya atau kutub negatifnya, bisa juga dibilang kutub negatifnya. Nah, kalau kita lihat ini propertiesnya atau informasi tentang baterainya, di sini adalah 3 volt, ini 3 nih, 3. Oke, kita oke kan. Sedangkan ini, kalau misalkan ini kita kasih 3, ini kita kasih 3, bisa dipastikan itu lampu tidak akan hidup. Nih, kalau kita hidupkan, maka seperti ini. Nah, tadi kan ini hidup 3. Tadi di penjelasan secara teori, maka rangkaian paralel itu adalah tegangannya sama. Ini 3, maka di sini 3, ini 3, ini 3. Bukan berarti totalnya jadi 9. Nah, sedangkan di sini tadi kita kasih 3, dia membagi sama rata karena kebetulan lampu yang sama. Maka lihat voltmeter, ini pembacaan voltmeter adalah 1, 1, 1, bagi rata. Tapi kenapa tidak hidup? Karena baterainya tidak cukup untuk menghidupkan lampu. Sementara di sini lampunya membutuhkan 3 volt. Nah, maka dia tidak hidup. Nah, oke, kalau kita matikan, ini kita ganti menjadi 9. Kita oke kan, nih kita play, maka hidup.
Di voltmeter terbaca 3, ini juga 3, ini juga 3. Nah, maka disimpulkan teori dan praktek adalah berjalan lurus. Berarti artinya teori itu benar sesuai praktek. Dimana tadi secara teori, kalau rangkaian seri adalah dia membagi tegangan. Nah, ini kita kasih 9, maka dia membagi-bagi sama rata. Karena kebetulan lampu yang sama. Kalau lampunya nanti berbeda-beda, maka ini pasti beda-beda. Kalau lampu yang beda. Oke, sekianlah video saya kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Atau dihidupkan tombol notifikasi biar kalian dapat info tentang video terbaru dari Giovanni JN. Selamat belajar di rumah. Terima kasih.